Mari saat ini kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan sambil kita mau angkat satu nyanyian. Biar kami boleh merasakan kasih-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu, Tuhan. Amin. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu, Tuhan. Amin. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan. Sekali lagi, dengan lebih sungguh-sungguh katakan, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Biar kasih-Mu kami boleh rasakan di tempat ini, Tuhan. Mengalir dari setiap hati kami, Tuhan. Makasih, Tuhan. Oh, ku rasakan kuasa-Mu. Amin. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu. Mujizat terjadi. Amin. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat-Mu terjadi. Haleluya, Yesus. Oh, curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi, curahkanlah, curahkan kuasa-Mu, Tuhan. Amin. Mujizat terjadi di tempat. Mari dengan satu permohonan kepada Tuhan, minta sama Tuhan, curahkan kuasa-Mu di tempat ini, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi, oh, curahkanlah, curah kuasa-Mu, Tuhan. Amin. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkan kuasa-Mu, Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari perlahan engkau bangkit berdiri.
boleh katakan, kurasakan kasih-Mu. Biar kami sungguh-sungguh merasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran. Kurasakan kasih-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Biar kami semua boleh dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus. Teristimewa di akhir zaman kami menantikan hujan akhir, di mana Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus 2 kali lipat bahkan lebih, supaya gereja-Mu Tuhan boleh mengalami kebangunan rohani dan akan terangkat ketika Engkau datang kembali. Kami akan disingkirkan, tidak mengalami yang dinamakan siksaan dari antikris, tapi kami boleh bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Allah menyadarkan kepada orang-orang percaya pentingnya kami tidak mendukakan Roh Kudus, pentingnya kami dipenuhi Roh Kudus, sehingga kami semuanya boleh mengerti lebih dalam kasih-Mu Tuhan. Karena Roh Kudus itu mencurahkan kasih di dalam hati kami. Terima kasih, kami percaya dan mempercayakan hidup kami dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri mengajar kami. Berfirmanlah, kami siapkan hati untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama istri saya sampaikan salam bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita di PA malam hari ini. Temanya adalah iman dan penuh atau dipenuhi Roh Kudus. Ya, ini merupakan langkah-langkah iman. Jadi orang Kristen yang percaya adalah orang beriman. Tapi dia harus tahu langkah-langkah imannya itu apa, supaya dia jadi orang Kristen yang berhasil mencapai apa yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, mari kita baca bersama Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-40. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Ya. Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jadi rasul-rasul memberitakan Yesus itu, ya, yang kamu salibkan adalah Tuhan dan Kristus. Mereka tidak tolak. Mereka menerima. Menerima artinya percaya. Selanjutnya, sesudah percaya, langkah iman mereka apa? Mereka bertanya, apa yang harus kami buat? Lanjutkan dibaca. Jawab Petrus kepada mereka, Ya. bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Sekarang iman mereka ditambah dengan pertobatan. Lanjut. Untuk pengampunan dosamu. Ya. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, lanjut akan menerima
karunia Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Terus Sebab bagi kamulah janji itu, Ya. dan bagi anak-anakmu, Ya. dan bagi orang yang masih jauh. jadi yaitu anak-anak kita juga dijanjikan. Makanya orang tua diberi anak, diberi beban tanggung jawab. Supaya anak-anak itu juga anak-anak yang penuh iman dan penuh Roh Kudus. Anak-anak yang bertobat, anak-anak yang mengerti Alkitab. Ya, sejak kecil. Lanjut. yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ya, Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. ya. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang Ya, jahat ini. jadi banyak orang menginginkan anak, lalu berupaya supaya dia bisa punya anak. Tapi setelah punya anak, tidak tahu bagaimana harus berbuat kepada anak itu yang dipercayakan Tuhan. Anak-anak sejak kecil harus belajar Alkitab, apa yang dikatakan Tuhan. Ya, mereka sudah dari kecil adalah orang-orang yang beriman, bahkan lebih dari itu. Anak-anak itu pun dijanjikan Roh Kudus, dikatakan bagi kamu dan bagi anak-anakmu. Ya, jadi langkah iman yang berikut yang kita belajar ini dipenuhi Roh Kudus. Jadi orang Kristen percaya tapi harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Salah satu alasan kenapa Yesus harus naik ke sorga, agar Roh Kudus itu diutus, turun, menyertai kita orang percaya, bukan sementara, tapi selama-lamanya. Ya, Roh Kudus adalah Roh penghibur, Roh kebenaran. Injil Yohanes pasal yang ke-16, ayat 7 sampai ayat 15. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, Ya, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. nah, Tuhan pergi naik ke sorga itu jauh lebih berguna. Terus, Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. terus, Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. ya, Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, ya, kebenaran dan penghakiman. ya, Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. ya, Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa, ya. dan kamu tidak melihat aku lagi. Terus, Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. ya, terus, Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. lanjut ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Ya. Roh kebenaran, Yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur, Roh penolong datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. barulah orang Kristen itu bisa terpimpin masuk dalam seluruh kebenaran-kebenaran Alkitab. Kalau tidak, kekristenannya dangkal, nanti akan jadi sia-sialah pengorbanan Tuhan. Banyak yang kembali, banyak yang murtad, banyak yang mundur. Apalagi sekarang di akhir zaman sudah nampak orang-orang Kristen yang mundur. Ya, terus, Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, ya, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. ya, penting sekali Roh Kudus. Terus, Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. ya, jadi saudara, kita perlu mempunyai Roh Kudus di dalam hidup. Dibaptis sesudah percaya, ya, bertobat, dibaptis air, sekarang dibaptis Roh Kudus. Supaya kita lebih maju ke dalam. Kalau dalam tabernakel itu, pintu kemah itu kepenuhan, artinya kepenuhan dan baptisan Roh Kudus membatasi halaman dan ruang suci. Ya, jadi kekristenan tidak berhenti
cuma percaya, bertobat, dibaptis. Tapi dipenuhi Roh Kudus untuk lanjut bisa mengenal Tuhan lebih benar melalui firman Tuhan, melalui berbuah-buah roh menjadi kesaksian, dan lanjut menyembah Tuhan. Jadi kekristenan tidak berhenti hanya percaya. Sebab nanti banyak orang percaya akan meninggalkan Kristus. Sekarang di akhir zaman sudah kelihatan. Orang ini tidak penuh Roh Kudus. Orang ini tidak lagi dibimbing Roh Kudus. Tapi daging hakiki yang berbicara. Lihat tindakan orang itu. Tindakan roh atau tindakan daging. Tidak usah kita terlalu jauh melihat, bertanya, kalau orang ini seperti ini, ini sudah kelihatan Roh Kudus menolong dia, menuntun. Orang ini daging. Ya. Jadi nampak di akhir zaman ini banyak orang Kristen yang tidak penuh Roh Kudus. Tindakannya tindakan daging. Keputusan yang diambil daging. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 4 dan ayat 5. Tolong dibaca. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, Ya. ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem Ya. dan menyuruh mereka tinggal di situ, Ya. menantikan janji Bapa. Ya. Yang demikian katanya, Ya. telah kamu dengar daripadaku, Ya. sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi ada baptisan air yang saya sudah jelaskan kalau dalam tabernakel itu terkenanya di bejana pembasuhan. Tapi baptisan Roh Kudus itu kenanya di pintu kemah pertemuan, pintu kemah, di mana ada 5 tiang penyanggah dari kayu penaga lapis emas. Itu berbicara pentingnya 5 indera kita. Itu harus disalut dengan Roh Kudus. Mata, telinga, mulut. Ya. Ini semuanya. Kalau tidak dibimbing Roh Kudus, orang itu sembarang menggunakan matanya, sembarang menggunakan telinganya, dan selanjutnya. Jadi orang Kristen perlu dibaptis Roh Kudus. Perlu dibimbing Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Dibaptis Roh Kudus itu seumur hidup 1 kali. Tapi dipimpin Roh Kudus sampai hidup kita selesai di dunia atau sampai Tuhan Yesus datang. Itu perlunya Roh Kudus tinggal di dalam kita selama-lamanya, bukan sementara. Lanjut kita baca. Sekarang ayat 8 tolong dibaca. Tetapi kamu akan menerima kuasa, Ya. kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus turun, kita punya kuasa untuk apa? Dan kamu akan menjadi saksiku. Saksi. Banyak orang Kristen tidak jadi kesaksian karena tidak punya Roh Kudus. Ya. Oh, ini orang Kristen, tapi kelakuannya tidak benar, nikahnya tidak benar, anak-anaknya tidak benar. Jadi perlu Roh Kudus kita. Ya, dia menolong kita. Lanjut dibaca. Di Yerusalem dan di seluruh Yudea Di Yerusalem dan Samaria, itu rumah keluarga kita, jadi kesaksian. Baru kemudian Yudea itu di antara orang-orang yang beriman, ya, seiman di dalam jemaat mungkin. Nah, kemudian sampai ke dan sampai Samaria, ke ujung bumi. sampai ujung bumi, di antara orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita harus jadi kesaksian. Orang muda harus jadi kesaksian. Pergaulannya, hidupnya, kesuciannya, kebenarannya. Ya. Tapi bagaimana bisa menjadi kesaksian kalau tidak penuh Roh Kudus? Tidak mungkin. Ya. Jadi hendaklah kita penuh dengan Roh Kudus. Ada banyak orang tidak memperhatikan ini. Dia merasa saya sudah percaya, sudah masuk gereja, cukup. Tidak. Masuk gereja percaya, bertobat.
ya, lahir baru, penuh dengan Roh Kudus, menjaga hidup. Ya, tidak mudah di akhir zaman seperti ini. Keadaan manusia akhir zaman dikatakan seperti 2 Timotius 3, itu zaman yang sangat sukar. Mari kita baca 2 Timotius 3. Mari kita baca 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir Ya, akan datang masa yang sukar. ya, Manusia akan mencintai dirinya sendiri manusia cinta diri sendiri, dan menjadi hamba uang. bahkan menjadi budaknya uang. Mereka akan membuang dan menyombongkan diri. Ya, Mereka akan menjadi pemfitnah. ya. Mereka akan berontak terhadap orang tua Anak-anak itu berontak sama orang tua. Ya, terus dan tidak tahu berterima kasih, ya, tidak mempedulikan agama, tidak mengindahkan ibadah, itu akhir zaman. Terus tidak tahu mengasihi, ya, tidak mau berdamai, tidak damai. suka menjelekan orang, Ya, tidak dapat mengekang diri, ya, garang, tidak suka yang baik, ya, suka mengkhianat, ya, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. ya. Perhatikan, Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, lahiriahnya mereka ada di dalam ibadah. Kegiatan-kegiatan sepertinya rohani tapi tidak rohani. Ya. Ada di dalam ibadah tapi tidak menyembah. Ada di dalam ibadah mendengarkan firman Tuhan tapi dia punya hati dan pikiran tidak dengarkan firman. Tidak ada hormat ketika firman Tuhan disampaikan. Itu bukan khotbah pendeta saja. Tapi di samping pendeta yang berkhotbah, ada Tuhan yang menyampaikan firman. Memakai seseorang, itu kita mesti hormat, rasa hormat. Ya, seringkali saya bilang tidak boleh punya perhatian HP di on, lalu baca-baca WhatsApp, lalu orang muda itu bermain-main dengan firman. Ya, sangat tidak dibenarkan. Ya, terus tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. dalam ibadah itu ada kuasa. Tapi banyak orang tidak mengalami kuasa daripada ibadah. Karena salah satu penyebabnya belum dibaptis, belum dipimpin Roh Kudus, belum benar dalam kehidupan selanjutnya. Langkah imannya masih belum seperti yang Tuhan kehendaki. Ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang merasa tidak butuh Roh Kudus. Padahal sebelum Yesus naik ke surga, itu paling penting dia pesan, jangan tinggalkan Yerusalem. Di Yerusalem itu ada bait Allah. Di Yerusalem itu mereka bangsa Israel beribadah. Dengan kata lain Tuhan bilang jangan tinggalkan persekutuan ibadah. Jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan suka meninggalkan. Tapi akhir zaman ini justru orang banyak tidak suka ibadah. Salah satu penyebabnya tidak ada Roh Kudus dalam hidupnya. Ya. Kalau orang itu suka beribadah karena dia dipenuhi Roh Kudus. Ketika Yesus bangkit, ya, yang menyaksikan Yesus bangkit naik ke surga itu kurang lebih muridnya sudah terkumpul 500 orang lebih, kata Rasul Paulus. Tapi waktu pesan Tuhan dilaksanakan, jangan tinggalkan Yerusalem, nantikan Roh Kudus, cuma ada 120 orang murid. 384-400-an murid Tuhan tidak memenuhi perintah Tuhan. Mereka mengabaikan Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu penolong. Kalau ada dosa yang kita sudah mau langkah berbuat, itu penolong mengingatkan, awas dosa.
Kalau kita sudah bicara kelewat, salah omong. Ya. Ini perlunya kita Roh Kudus yang mengingatkan kita, yang menegur kita kalau kita salah. Tapi banyak orang mengabaikan. Yang ikut Tuhan melihat mujizat. Ya, 5 roti 2 ikan memenuhi kebutuhan 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan. Ya, masih ada 12 bakul. Menyaksikan mujizat sembuh, mujizat orang mati dibangkitkan. Mereka melihat itu. Tapi waktu mereka dipesan jangan tinggalkan persekutuan Yerusalem, nantikan Roh Kudus. Itu cuma ada 120 orang murid di upper room, di atas kamar loteng. Yang lainnya di mana? Yang lainnya di mana? Pertanyaannya itu, yang lainnya di mana? Mari kita baca dulu. Ya. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai ayat 8. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, Iya. yaitu apa yang telah kuterima sendiri, Ya. ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, Ya. sesuai dengan kitab suci, Ya. bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, Ya. bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, Ya. dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Ya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara. Lebih dari 500 menyaksikan Tuhan bangkit. Lanjut. Lebih dari 500 saudara sekaligus. Ya. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Ya, waktu itu. Tapi waktu di kamar loteng berapa orang saja di penuh Roh Kudus? Berapa banyak orang Kristen yang membutuhkan Roh Kudus? Sekarang ini pun seperti itu. Tidak banyak yang suka, oh Tuhan, saya mohon baptiskan aku dengan Roh Kudus. Penuhi aku dengan Roh Kudus. Pimpin aku. Karena Roh Kudus itu membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus itu menolong kita, menguatkan kita. Tadi saya bilang, dia menginsafkan kita akan kesalahan, akan dosa, kata Injil Yohanes. Jadi kalau kita salah omong, itu Roh Kudus berduka. Salah bertindak, Roh Kudus menegur kita. Itu pentingnya menolong supaya kita sampai akhir selamat. Ya. Sedangkan banyak orang tak pusing. Rasul Paulus menceritakan dalam 1 Korintus yang kita baca 500 lebih. Sedangkan di kamar loteng cuma ada 120. Kisah Rasul pertama ayat 15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Ya. Kira-kira 120 orang banyaknya. Cuma 120. Di mana? Di mana yang 300-400 orang? Padahal Tuhan apa? Terang-terangan melarang. Dibaca lagi Kisah Rasul 1. Ayatnya yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, Ya. ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ya. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Menantikan janji Bapa. Jangan tinggalkan. Tapi yang lain itu di mana? Mereka seakan-akan tidak membutuhkan janji Bapa itu, Roh Kudus. Tidak perlu. Kalau kita dibaptis dan dipimpin Roh Kudus, kita bisa menjadi orang yang setia. Salah satu penyebab tidak setianya seorang Kristen, seorang suami terhadap istri, istri terhadap suami, dan tidak setianya kita dalam pelayanan, tidak setianya kita dalam talenta yang Tuhan percayakan, tidak setia kita menggunakan apa yang Tuhan percayakan. Itu salah satunya karena kita tidak ada Roh Kudus lagi.
tidak penuh Roh Kudus, itu penyebab bahaya. Ya, terancam nanti dengan rohnya antikris, roh penyesat itu. Ya, tolong kita baca sama-sama dengan baik. Kisah Rasul 1 ayat 8, tolong dibaca. Tetapi kamu akan menerima kuasa Ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, ya, dan kamu akan menjadi saksiku Ya. di Yerusalem dan di seluruh Yudea. kalau Roh Kudus turun atas kita, baru kita bisa jadi saksi. Kenapa orang Kristen tidak bisa jadi saksi? Karena tidak ada Roh Kudus. Roh bersaksi tidak ada. Gairah memenangkan jiwa tidak ada. Ibadahnya rutinitas. Tidak ada rasa haus, tidak rasa ada butuh kepada Tuhan. Ya. Karena Roh Kudus tidak ada, maka orang Kristen tidak bisa bersaksi. Itu nomor satu. Roh Kudus itulah yang menyebabkan orang Kristen bisa bersaksi. Mulai dari Yerusalem, ya, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Tidak ada kesaksian dalam keluarga, tidak ada kesaksian di jemaat, tidak ada kesaksian di luar. Orang melihat kelakuannya sama. Apa yang dibuat orang dunia yang tidak percaya Tuhan, itu juga ini buat orang Kristen. Kapan mereka bisa percaya Tuhannya kita? Kelakuannya kita tidak, tampilannya sama dengan mereka. Ya toh? Coba lihat modelnya, sama. Kita harus tampil beda. Ya. Sehingga dunia bisa melihat, memang anak Tuhan, ada terang. Ya, tidak gelap dalam keuangan, tidak gelap dalam pernikahan. Ya. Kelakuannya benar, modelnya saja orang lihat sudah orang segan. Ya. Tapi kalau kita sama dengan orang dunia, cara kita, penampilan kita, bersoleknya sama dunia, apa bedanya? Ya. Jadi bukan tidak boleh berias diri, bukan tidak boleh pakaian bagus, bukan. Tapi orang melihat, orang memperhatikan kata-kata kita, kelakuan kita. Ya. Karena kita tidak dipenuhi Roh Kudus, maka roh daging itu yang memenuhi. Makanya salah satu maksudnya Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus agar kita tidak hidup dalam daging. Halaman itu ditandai masih dengan daging. Ya, Taurat. Tapi kalau kita melewati pintu kemah pertemuan masuk ruang suci lebih dalam, lagi, lebih dalam. Ku rindu kau Tuhan. Masuk lebih jauh. Melewati pintu kemah. Nah, di sana ada baptisan Roh Kudus, artinya dipenuhi Roh Kudus. Untuk lanjut bisa memahami, membaca Alkitab lebih berhasrat. Coba kalau orang tidak ada Roh Kudus, tidak penuh, mana suka baca Alkitab? Nah, orang tidak penuh Roh Kudus, bagaimana bisa jadi kesaksian? Bagaimana berbuah-buah? Lihat buah-buahnya. Buah apa? Buah kesetiaan? Tidak. Buah jadi contoh yang baik? Tidak. Ya. Coba lihat, apa dia ada ibadah, doa, menyembah setiap hari? Ya, tidak ada. Tidak suka. Padahal kalau kita dibaptis Roh Kudus, kita akan menyembah dalam bahasa roh. Di bahasa roh ini membangun. Jadi saudara mesti belajar buka mulut, buka suara, bukan diam. Supaya Tuhan pegang kita punya mulut, lidah itu, ya, sehingga kita bisa berbahasa lidah, berbahasa roh. Penting, karena bahasa roh ini membangun diri kita, kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus. Bagaimana kita bisa membangun orang lain kalau kita saja belum terbangun? Tak mungkin toh.
Jadi kita membutuhkan Roh Kudus. Tidak hidup dalam daging. Ya. Daging adalah kelakuan yang dulu yang kita lakukan. Ya. Dalam Galatia 5, tolong dibaca ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, Ya. yaitu percabulan, Cabul, kecemaran, cemar, hawa nafsu, ya, penyembahan berhala, ya, sihir, ya, perseteruan, ya, perselisihan, ya, iri hati, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, ya, percideraan, cedera, roh pemecah, ya, kedengkian, dengki, kemabukan, mabuk. pesta pora, dan Nah. sebagainya. Nah, Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, ya, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. ya, kita kan daging ini, bukan hanya roh. Kita daging dan darah. Ya. Jadi kita ini kalau disalut oleh Roh Kudus, maka daging ini sudah tidak ada. Perbuatan daging tidak ada. Yang ada adalah perbuatan yang dilihat oleh mata dalam perbuatan roh. Tolong dibaca lanjut. Tetapi buah roh ialah Nah, kasih, sukacita, damai sejahtera, iya, kesabaran, sabar, kemurahan, ada murah hati, kebaikan, ada kebaikan, kesetiaan, setia. kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu salah satu buah roh kesetiaan yang saya khotbahkan hari Minggu. Ya. Jadi kita perlu dibaptis, dipenuhi, dipimpin Roh Kudus agar tidak melakukan perbuatan daging. Panca indera kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Sehingga kita menggunakan mata untuk kebaikan, menggunakan mulut untuk kebaikan, menggunakan telinga untuk kebaikan kita. Ya, jadi kehidupan yang lanjut bukan terus hanya percaya, ya, bertobat. Oke, itu bagus. Baptisan air sudah bagus, tapi perlu baptisan Roh Kudus. Kan tadi ditanya mereka, apa yang kami harus buat? Rasul-rasul bilang, percaya Yesus, lanjut apa? Bertobatlah. Hendaklah dirimu memberi diri dibaptis. Maka kamu menerima karunia Roh Kudus. Roh Kudus itu penolong kita. Ya, jadi kita tidak sembarang hidup. Ya. Kalau dalam tabernakel itu misalnya halaman itu masih suasana daging, masuk ruang suci, itu suasana Roh Kudus yang menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Kita mulai baca Alkitab, hurufnya mati tapi timbul oleh Roh Kudus. Itu bedanya. Kita baca Alkitab ada roh yang menghidupkan. Kita bisa memahami kehendak Tuhan. Nah, kita bisa jadi kesaksian karena menghasilkan buah roh, bukan buah daging. Lalu kelihatan orang Kristen itu suka menyembah, menyediakan waktu, memuliakan Tuhan, menyembah. Saudara, kalau kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. 1 menit, selesai. Bukan tidak boleh berdoa Bapa kami. Tapi kalau itu yang kita doa, Bapa kami yang ada di surga, 1 menit selesai. Amin. Lalu kita bangkit, makan, kerja, nonton oleh HP lebih lama. Bisa lebih berlama berjam-jam dibandingkan sembahyang. Tapi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, lalu kita berbahasa lidah, lalu rohani kita terbangun, itu kita tidak rasa kita bisa doa berjam-jam. Matilah daging ini. Manusia yang tidak suka beribadah, salah satunya tidak penuh Roh Kudus. Malas dia beribadah. Ya lama-lama ya, itu karena belum ada apa-apanya dalam hidupnya. Orang begini
sangat riskan. Sangat riskan. Ya, saya seringkali menaruh belas kasihan lihat kalau orang seperti mengabaikan ibadah. Saya dorong ibadah. Ayo ibadah. Ya, saya dorong anak-anak muda, ayo melayani. Ya. Berhenti dulu itu naluri peremajaan kita. Ya, karena tadi dikatakan janji Tuhan untuk orang tua dan anak-anak. Ya, orang tua harus jadi teladan. Hidup dalam Roh Kudus dan dibimbing Roh Kudus. Ya, pergaulan buruk. Orang yang anak-anak muda penuh Roh Kudus tidak mungkin bergaul buruk. Tak boleh sembarangan. Ya. Apalagi kalau anak-anak masih remaja. Ya, jadi hargai dirimu ini anak perawan suci, perawan yang masih suci. Jangan sembarang, kita bukan milik kamu ya, milik Tuhan. Nggak boleh sentuh-sentuh, nggak boleh pegang-pegang. Apalagi gadis itu yang pegang-pegang duluan, aktif. Ini salah, tidak bagus. Jangan. Makanya Roh Kudus mengingatkan supaya kita mau dipenuhi Roh Kudus agar daging kita tidak bekerja lebih kuat. Itu maksudnya. Ya. Jadi daging itu kelemahan-kelemahan dengan keinginan-keinginan. Ini daging. Ya. Banyak anak SMA sudah jatuh. SMA. Karena itu umur yang riskan. Ya, hargai saya seorang gadis. Ya, yang disayang Tuhan, dipenuhi roh, tidak gampang menyerahkan hidup. Kamu sendiri akan bahagia. Saya memberkati pernikahan beberapa orang menangis. Saya lihat dengan mata kepala. Saya tumpangi tangan. Air matanya jatuh. Bahagia karena masih suci. Ternyata apa yang bisa menolong kita supaya terhindar dari malapetaka itu? Roh Kudus. Roh Kudus. Kamu belum tahu menikmati kebahagiaan nikah. Nanti kamu akan merasakan. Kalau kamu bisa jaga ini sampai akhir, sampai kamu menikah, masih dalam keadaan yang suci utuh. Apalagi kalau dua-dua. Jadi pernikahanmu enak, penuh cerita yang bahagia. Sampai nanti kalau umur panjang masuk di dalam pernikahan, anniversary 25 tahun, anniversary 50 tahun, 60 tahun. Kebahagiaan. Kan Tuhan menghendaki kita bahagia. Ya, tapi kita kalau tidak dipenuhi Roh Kudus, bagaimana? Ya, itu sebabnya kita semua harus punya pengalaman baptisan Roh Kudus. Dengan tanda awal berbahasa roh, bahasa lidah. Banyak yang belum. Kenapa? Karena diam. Nggak buka mulut. Kalau kita buka mulut, Tuhan pegang mulut kita. Roh Kudus bukan pernah diputar. Keluarlah bahasa penyembahan. Ya, itu bahasa roh yang membuat orang bisa berdoa berjam-jam. Jadi melalui firman-Nya kita bisa bertumbuh kalau ada Roh Kudus. Jadi melalui pintu kemah, di mana di situ ada 5 tiang. Tiang 5 ini bicara panca indera kita yang harus disalut. Mata, telinga, mulut kita, dan sebagainya. 5 indera. Kalau tidak kita tidak bisa. Ya. Nah sekarang kita mau lihat bagaimana ciri orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus. Tidak pernah mengalami apa itu kesukaan Roh Kudus.
kesukaan surga. Ya. Waktu saya baru bertobat dan dipenuhi Roh Kudus itu ada lagu lama, kesukaan surga yang kurasa sekarang ini. Itu kami alami itu, sukacita luar biasa. Suka ibadah, suka ikut PA, suka ikut doa penyembahan. Karena hidup kita sekarang sudah dipenuhi Roh Kudus. Masih ada daging. Ya, dagingnya 25%. Roh Kudusnya 75% menguasai hidup kita. Kita mesti punya ada kelemahan. Tapi kalau Roh Kudus kuat, kita punya kelemahan itu diatasi. Kuasa Roh Kudus. Nah, bagaimana orang yang tidak penuh Roh Kudus, tidak suka Roh Kudus? Nomor 1, kurang suka berdoa. Itu cirinya. Apa saudara suka berdoa? Ya, kalau kita sudah kurang suka doa, itu tanda Roh Kudusnya sudah tidak lagi penuh. Ya. Yang kedua, kurang suka baca Alkitab. Alkitab itu dirasa buku yang sangat tidak berguna. Ya. Tidak suka dibaca lagi. Yang ketiga, orang kalau tidak dipenuhi Roh Kudus tidak suka menjadi kesaksian. Tidak suka bersaksi. Saya seringkali selingi pemberitaan firman yang saya sampaikan dengan pengalaman kesaksian dari firman itu. Jadi kalau saudara punya kebahagiaan dalam pernikahan, walaupun belum sempurna, kalau ceritakan sama orang yang dengar itu diberkati. Bagaimana anak-anak saudara dari tidak ada bisa diberkati menjadi ada? Ya, apa yang diajarkan rahasianya? Ajarkan dari kecil. Apa itu? Iman. Ajarkan dari kecil warisan rohani. Bukan hanya warisan jasmani, rumah, emas, uang yang banyak, deposit yang banyak, bukan itu. Coba berapa banyak orang mewariskan iman, mewariskan perkara rohani pada anak-anaknya. Tidak banyak. Ya. Kalau anakmu perempuan, awasi dengan betul. Nah, inilah pentingnya kita. Ya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus suka bersaksi. Kan tadi dikatakan jadi saksi di Yerusalem. Ya, Yerusalem itu mewakili rumah kita, keluarga. Ada kesaksian, anak-anak melihat orang tuanya. Ya toh, orang tua balik melihat anak-anaknya bagaimana, suami dan istri bagaimana. Ini bukan orang sempurna, tidak. Tapi ada kesaksian. Ya, bagaimana kita bersaksi di jemaat itu lihat. Bagaimana kita bisa melayani kalau kita tidak punya Roh Kudus? Kita tidak suka bersaksi, tidak jadi kesaksian, tidak suka baca Alkitab, tidak ada buah rohnya. Nah itu kalau di tabernakel, kaki tiang emas, kesaksian dan buah-buah roh. Harus ada hidup dari kita. Tadi kita sudah baca Galatia 5 toh, buah roh kasih, sukacita, damai dan selanjutnya. Ya. Tidak suka beribadah. Dipanggil beribadah dia banyak alasan. Ya. Nah, lebih suka apa? Kegiatan yang enak buat daging itu kalau tidak penuh Roh Kudus. Apa itu kegiatan yang enak buat daging? Hah? Banyak perbuatan daging. Ya.
Jadi Roh Kudus itu memimpin kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Ini pentingnya kita dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus. Ya, dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus. Karena orang yang dibaptis dipenuhi Roh Kudus, bahasa Roh itu membangun dirinya. Membangun dirinya. Ya, dalam Matius 25, tolong dibaca. Di situ cerita 5 darah bodoh, 5 darah bijak. Nah, Matius 25 ayat 1 sampai 12, tolong. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis Ya. yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ya, 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. ya, Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. ya, Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. ya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, Nah, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. ya, Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, Ya. mempelai datang, Ya. songsonglah dia. song-song. Terus, Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. ya, Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, ya, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, Ya. sebab pelita kami hampir padam. ya. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Terus, Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. ya, Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, Ya. datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. ya. Lalu pintu ditutup. Nah, pintu sudah tutup. Terus, Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, ya, Tuhan, Tuhan, ya, bukakanlah kami pintu. ya, Tetapi ia menjawab, Aku berkata kepadamu, Ya. sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. ya, tidak dikenal. Ini 5 gadis bodoh orang Kristen loh. Bukan orang Kristen baru atau orang non-Kristen. Orang Kristen yang menunggu mempelai laki-laki itu. Semua orang Kristen tunggu mempelai pria surga. Tuhan Yesus mau datang kembali. Semua orang percaya. Tetapi tidak semua orang Kristen menjaga minyak Roh Kudus, itu minyak. Bukan hanya penuh, bukan hanya dibaptis sekali seumur hidup, tapi dia penuh dengan Roh Kudus. Ibarat sebuah gelas, ini anggaplah ini kosong. Ya, botol aqua ini kosong. Sekarang saya masukkan di akuarium yang penuh air, masih masuk. Ya. Maka botol kosong itu akan terisi air. Tapi sekelilingnya juga berisi air. Ini yang dibilang limpah baptisan Roh Kudus seperti itu. Bukan hanya di dalam botol itu, tapi memang melimpah, amber, meluber sampai dia berbahasa lidah. Itu bahasa roh. Pengalaman itu seumur hidup 1 kali. Tapi sesudah botol kosong ini saya angkat keluar ya dari akuarium yang berisi air, sekelilingnya memang sudah tidak ada air, tapi dia penuh dengan air di dalam botol. Penuhnya inilah yang harus dijaga. Banyak orang Kristen senang ketika baptisan Roh Kudus. Dia bisa bahasa lidah. Dia membangun rohaninya. Tapi yang dia tidak jaga adalah kepenuhan Roh Kudus setiap hari itu. Jangan kita duka citakan hidup bijaksana, teliti hidup ini. Kalau Roh Kudus ingatkan, jangan ngomong itu terus. Roh Kudus ingatkan, jangan terus berbuat itu, jangan. Roh Kudus itu seperti alarm dalam hidup, menolong supaya kita tidak jatuh. Ya. Nah, jadi itu tadi bahasa lidah.
Nah, 5 gadis bodoh ini orang Kristen yang sudah menunggu Yesus datang. Sekarang kita ini ibarat, ya, kalau saya mau katakan dunia ini yang kita huni sekarang ibarat buku, lembaran buku. Ini lembaran buku sudah di bab terakhir, sisa sedikit, ya. Sisa ini sedikit. Game ini zaman akhir. Banyak orang berguguran di akhir zaman, gugur imannya, ya, rohaninya jatuh karena tidak terus-menerus dipimpin Roh Kudus. Makanya Efesus 5 mengatakan supaya kita meneliti hidup kita, menggunakan waktu yang ada yang sisa ini untuk kehendak Allah, bukan untuk kehendak daging manusia. Rajin-rajinlah berdoa, rajin-rajinlah beribadah. Karena keadaan manusia akhir zaman, ya tadi saya katakan seumpama buku itu sudah memiliki sekian pasal buku itu, ini pasal terakhir sudah mau habis. Ini dunia. Mau percaya atau tidak, dunia sedang diambang kepunahan. Mari kita tunjukkan kita adalah jemaat yang setia. Kita adalah jemaat yang menghormati, menghargai firman Tuhan. Kita adalah jemaat yang bisa menjadi saksi. Kita adalah jemaat yang menghargai pemimpin-pemimpin rohani kita. Bukan mereka minta untuk dihormati, bukan. Saya tidak minta saudara harus menghormati. Hormati itu untuk supaya saudara bisa menghargai apa yang diajarkan. Kalau saudara tidak setuju dengan beletnya atau apa keputusannya, berbicara baik-baik. Nah, itu kan orang Kristen yang penuh Roh Kudus. Bukan menunjukkan sikap yang tidak menjadi kesaksian. Ya. Dan orang yang seperti ini biasanya jenisnya mencari jenis. Dia menceritakan sesuatu sambil dia memperlihatkan keadaan dirinya yang tidak jadi saksi itu loh. Dan dia akan kumpul dengan orang yang jenisnya sama. Tidak penuh Roh Kudus lagi. Tidak ada kesaksian, tidak ada kesetiaan, kelakuannya tidak benar. Ya. Nah, inilah keuntungannya kita dipenuhi Roh Kudus. Saya ada mencatat, ya, beberapa saya dengan cepat akan bacakan keuntungan bila kita dipenuhi Roh Kudus. Berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Memperkenalkan dunia dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, berani bersaksi tentang pengalaman Yesus, pengalaman dengan Yesus. Ya, ayatnya itu di 1 Yohanes 4 ayat 4b. Berani bersaksi tentang Tuhan, berani bersaksi pengalamannya dengan Tuhan. Tolong dibaca itu, 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Karena Roh Kudus itu lebih besar dalam kita, kita berani bersaksi tentang Tuhan. Kita bersaksi tentang pribadi kita yang mengalami Tuhan itu. Jangan tidak punya kesaksian. Ya. Nah, kemudian membangun kerohanian kita. Itu untungnya orang yang dipenuhi Roh Kudus. Perlu, sangat perlu. Kalau tidak, rasul-rasul tidak bicara itu. Ya, bertobat, adalah memberi diri dibaptis, ya, maka kamu menerima karunia Roh Kudus. Karena karunia Roh Kudus itu janji buat kamu dan anak-anakmu, bukan hanya kamu. Anak-anakmu juga dipakai Tuhan. Nah, membangun rohani kita, 1 Korintus 14 ayat yang keempat.
Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, Ya. ia membangun dirinya sendiri. Nah, jadi kita membangun diri ketika kita berbahasa roh, batu menyembah. Rohani kita terbangun, kita jadi kuat, kita jadi senang sekali. Ya, lanjut dengan cepat saya kasih tahu. Dengan penuh Roh Kudus kita lebih bisa merasakan hadirat Tuhan. Makanya Daud waktu jatuh dalam dosa, ini doanya Daud. Tuhan, baharui aku. Jangan mengambil rohmu daripadaku. Jangan mengambil hadirat Tuhan itu. Nah ini bahayanya kalau orang Kristen sudah tidak ada hadirat Tuhan. Jadi saudara, orang Kristen itu tidak stagnan berhenti cuma percaya. Hidupnya berlangsung terus sampai apa? Sampai nanti Tuhan bimbing penyangkalan daging itu tirai. Sampai masuk Ruang Maha Kudus. Jadi kita dibenarkan, disucikan untuk satu waktu dimuliakan. Sempurna seperti Tuhan. Menjadi mempelai wanita. Tapi jangan seperti 5 darah bodoh. Diketuk-ketuk pintu dari dalam bilang, aku udah kenal kamu. Nah ini kan bahaya sekali. Ya, lebih merasakan hadirat Tuhan. Dan orang yang penuh Roh Kudus itu merasakan damai sejahtera, sukacita, karena hidup ini dikontrol oleh Roh Kudus. Kalau orang tidak terkontrol, bisa hilang damai sejahtera, bisa hilang sukacita. Ya, orang yang dibaptis Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, berdoanya lebih lama. Itu tadi saya bilang, Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakan. 5 menit selesai. Bukan tidak. Ya, doa Bapa kami bukan saya larang, tidak. Tapi artinya dalam doa Bapa kami itu 1-2 menit selesai. Tapi kalau kita menyembah Tuhan dalam bahasa lidah itu bisa lama. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan karena kita dipenuhi Roh Kudus. Berdoanya lebih lama, pengertian kepada firman Tuhan lebih. Nah, yang terakhir itu orang dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, selalu ada kebangunan rohani. Bukan tidur rohani, tapi bangun rohaninya. Dia suka baca Alkitab, dia suka bersaksi, dan dia suka memuji menyembah Tuhan. Dengar ya, tadi saya baca Wahyu itu pasal 12-13. Ini antikris. Kalau orang tidak penuh Roh Kudus, bahaya bisa dipenuhi dengan rohnya antikris yang sekarang sudah ada. Dan nanti orang itu akan terhilang. Ya. Jadi kita mesti berhati-hati, hargai Roh Kudus. Roh Kudus itu penolong. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya. Jadi iman kita harus dilanjutkan dengan apa? Baptisan Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus. Jangan jadi orang beriman pada Kristus tapi tidak ada Roh Kudus dalam hidup. Tuhan Yesus menolong kita. Mari kita bangkit berdiri. Roh Kudus, kau ada di sini. Buka hatimu. Orang muda, ya. Orang muda ada Roh Kudus, dia suka dengar firman, dia suka dengar teguran, dia suka dengar nasihat, dia dengar dengaran, dia sekarang menyadari, iya ya, betapa berharganya saya. Ya. Betapa berharganya kegadisan saya, kesucian saya. Contoh yang paling baik itu Yusuf dan Maria. Yusuf itu begitu dia mengandung Maria, dia mau ceraikan. Kenapa? Karena dia pikir saya belum menyentuh dia, kok bisa mengandung. Ya, ini laki-laki sekarang tidak banyak seperti Yusuf. Ya, begitu juga perempuan, gadis-gadis. Jaga itu kesucian. Ya, ternyata
Yusuf itu sangat menjaga kekudusan. Bahkan Abraham mencarikan menantu perempuan untuk istrinya Ishak. Itu yang masih suci, masih perawan. Ya, jaga ya. Bagaimana bisa menjaga? Hidupmu dipenuhi Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati saudara, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. buka hatimu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hatimu saudara yang belum bisa berbahasa lidah, belum mengalami baptisan. Buka hatimu. Ada kehausan, karena Tuhan berkata, barang siapa haus, Ku beri minum. Orang yang haus, dari dalam perutnya ada aliran-aliran air hidup. Roh-Mu Tuhan, ada aliran air hidup. Menyembah-Mu Yesus. Sembah Tuhan, muliakan Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hatimu, buka hati untuk
kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hatimu, buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa. Buka hatimu, Roh Kudus ada di sini. Jangan jadi 5 gadis bodoh. Kita berada di bab terakhir. Kitab yang kita baca hampir selesai. Dunia seperti itu. Tuhan Yesus segera datang kembali. Mempelai laki-laki segera datang. Apakah kita gadis lima darah bijaksana atau yang bodoh? Jangan mengabaikan perlu Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Berdoa perlu Roh Kudus. Baca Alkitab perlu Roh Kudus. Beribadah perlu Roh Kudus. Bersaksi perlu Roh Kudus. Jamahlah kami, yang mau dijamah dengan kuasa. Oh Rabbana Sana, Ya Rabbana Sana, Rabbana Sana. Mari kita yang bisa berbahasa indah silakan. Oh Rabbana Sana, Rabbana Sana. Yesus, jamah kami Tuhan. Kami mau jadi 5 gadis bijaksana yang tidak hanya ada minyak dalam pelita. Oh Rabaya Rabasyaka, Rabaya Rabasaka. Hati untuk Roh Tuhan. Rabaya Rabasyaka. Rabaya Rabaya Shalabasa, Rabaya Rabasa, oh Rabaya Rabasa, Rabaya Rabasa. Orang yang haus ku beri minum. Rabaya Rabaya Rabasa, Rabaya Sadabara Rabasa. Ya Rabaya Rabasa, Rabaya Sakarabaya. Ya Rabbana Basa, Rabaya Basa, jamah kami Tuhan, penuhi kami, terutama orang-orang muda. Jangan orang muda itu tidak punya Roh Kudus. Rabashakara babala basada bayala. Ya Rabbana Basa, Rabbana Basa, Rabaya Basa, Rabaya Basa. Ya Rabbana Basa, Rabaya Basa, Rabaya Basa. Oh Rabaya Basa. Ya Rabbana Basa, Rabaya Basa, Rabaya Basa. Ya Rabbana Basa, Rabaya Basa. Ya Rabbana Basa, Roh Kudus ada. Oh Rabbana Basa, Rabaya Basa, Rabaya Basa. Ya silakan berbahasa lidah. Yang berbahasa lidah membangun rohaninya. Kalau malam-malam masyal, ya malam-malam sal, ya malam-malam sal, ya malam-malam sal, ya malam-malam sal. Silakan yang membangun rohanimu, membangun dirimu. Ya malam-malam sal, ya malam-malam sal. Ya, ya Rabasaka namanya. Iya, berbahasa roh, bahasa lidah, membangun dirimu. Ya Rabasaka.
Dia penghibur, dia kekuatan. Dia jangan jadi limbah darah bodoh. Minyaknya habis. Yesus datang kehabisan minyak. Dunia diambang kepunahan. Dunia sudah mau selesai. Kita harus maju, bukan mundur. Jadi saksi, kesaksian. Terima kasih Yesus. Biar kami mengalami gerimisnya Roh Kudus malam ini. Dan biar terus Roh Kudus tinggal di dalam jemaat ini. Biar Roh Kudus sangat betah tinggal dalam hidup kami. Kami tidak mau mendukakan Roh Kudus Allah, apalagi memadamkan roh itu. Terima kasih. Terima kasih. Mari angkat tangan saudara. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Siapkan hatimu. Bukan hanya Roh Kudus dalam hidup, tapi melimpah. Punya banyak persediaan. Menyongsong Yesus datang kembali mempelai pria surga. Alamat dengan kuasa alamat tinggi. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus menyertai kita, memberkati kita sampai Dia datang kembali pada kali kedua. Kita diberkati untuk menjadi berkat, jadi saksi. Banyak jiwa yang kita menangkan, teristimewa keluarga kita. Terima berkat itu dalam nama Yesus Kristus. Terima berkat sama-sama. Katakan amin.